Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fikri dan teman saya yang bernama Agus Munirun. Pada kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang materi himpunan pada materi pengertian himpunan. Adapun pembahasannya, yang pertama mengenai pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, mengenal himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Juga kita akan mengenal himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan. Yang terakhir yaitu kita juga akan diperkenalkan dengan himpunan bagian dan himpunan kuasa. Lanjut ke pembahasan slide yang pertama. Jadi pengertian himpunan adalah sekelompok objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Seperti termasuk himpunan seperti kelompok kendaraan beroda 4, yaitu seperti mobil dan yang lain-lain. Mobilnya itu ada mobil yang beroda 4 berarti. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, maupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Kita perhatikan tabel tersebut. Ada yang termasuk himpunan, yang termasuk himpunan contohnya kelompok buku matematika dan sains. Itu ada kelompok buku matematika dan sains. Adapun yang bukan termasuk himpunan yaitu kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Karena buku yang menarik itu tergantung orangnya, ya, atau definisinya belum jelas atau terdefinisinya tidak jelas, ya. Terus lagi kelompok hewan lucu. Hewan lucu itu terdefinisi tidak jelas. Tapi kalau hewan yang bertelur itu terdefinisi dengan jelas seperti bebek, ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembahasan anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital, huruf besar ya anak-anak. Misalnya A besar, B besar, dan D besar. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E, ya seperti huruf E. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E, ada garis miring, ya. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti mobil anggota himpunan A, truk anggota himpunan A, bus tidak anggota dari himpunan A. Tapi sepeda motor juga bukan anggota dari himpunan A. Contohnya lagi, jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku termasuk anggota dari himpunan T. Tapi pisau itu tidak termasuk anggota himpunan T. Nah, adapun cara menyatakan himpunan, kita ambil contoh. Jika diketahui himpunan bilangan caca kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama itu menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara huruf awal dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, cara menyatakannya yaitu berarti bilangan caca yang kurang dari 5 berarti kita sebutkan semuanya. Berarti B sama dengan, kita buatkan huruf awal, berarti 0, kita pisahkan dengan koma, 1, 2, 3, dan 4. Dipisahkan dengan koma, ditutup kurung awal. Terus yang kedua yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya B sama dengan X. Nah, kita notasikan dengan garis tegak. X itu kurang dari 5 dan X itu adalah bilangan cacah, ya. Jadi syarat X-nya itu adalah bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, ini menyatakan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode besar. Adapun yang ketiga yaitu cara menyatakannya itu dengan himpunan dengan kata-kata, menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut.
Nah, cara menyatakannya yaitu B sama dengan kurung kurawal bilangan cacah kurang dari 5. Ya, itu dengan kata-kata, menyatakan dengan kata-kata. Nah, kita akan mengenal yaitu apa itu himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Jadi himpunan berhingga itu yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga atau dapat dihitung. Contohnya himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3 sampai 25. Berarti ini berhingga sampai 25. Berarti dapat dihitung sampai dari 1 sampai 25. Yang kedua yaitu himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Ya, contohnya itu B sama dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya, tidak berhingga atau tak berhingga ya. Jadi ini adalah bilangan ganjil tak terhingga terus sampai tak berhingga. Yang ketiga yaitu himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal kosong atau 0 kita coret. Nah, itu disebut himpunan kosong. Lanjut, yaitu kita akan mengenal tentang himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Kita perhatikan gambar ini ya. Jadi objek himpunan yang sedang dibicarakan, himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Nah, ini ada huruf S besar. Terus apa itu diagram Venn? Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan ya dalam menggambar diagram Venn yang pertama yaitu himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri paling atas. Nah, ini di sudut kiri paling atas kita tuliskan himpunan semesta atau dilambangkan dengan S. Nah, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang, misalkan Samarinda, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Singkawang. Nah, adapun himpunan di dalam S, misalkan ada himpunan A di sini. Nah, anggota himpunannya A itu adalah Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Banjarmasin, dan Samarinda. Yang digambarkan dengan kurva tertutup. Biasanya itu berbentuk oval atau bulat yang memuat anggota A. Ya, berarti ini anggota himpunan A. Adapun komplement himpunan dari A ini adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan dari anggota himpunan A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A komplement atau A dengan C di atas, itu namanya A komplement atau A aksen tanda petik ya, itu biasanya A komplement ya, dibaca komplement A. Notasi himpunannya yaitu A komplement sama dengan X, maka X itu anggota dari himpunan semesta dan X itu tidak atau bukan anggota himpunan A. Jadi X tersebut adalah himpunan semesta tapi tidak atau bukan anggota dari himpunan A. Ada diagram Venn di samping, berarti A komplement adalah yang bukan himpunan A, berarti yang di dalam himpunan semesta tapi yang bukan himpunan A. Berarti ada Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang ya. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu himpunan bagian dan himpunan kosong. Jadi syarat suatu himpunan menjadi himpunan bagian dari himpunan yang lain yaitu A himpunan bagian dari B jika semua anggota A menjadi anggota B dan ada anggota B yang tidak menjadi anggota A. Himpunan A menjadi himpunan dari B atau A subset dari B dilambangkan dengan A himpunan bagian atau subset dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B dilambangkan berarti A bukan ya, dicaret atau di garis miring bukan
himpunan bagian dari B. Jadi kalau tanda ini berarti itu namanya himpunan bagian. Adapun yang pembahasan terakhir yaitu himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggota himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N himpunan kuasa A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A. Jika banyaknya anggota A sama dengan P, maka N atau banyaknya anggota himpunan kuasa adalah 2 pangkat N A atau banyaknya anggota himpunan A atau sama dengan 2P. Contohnya himpunan A ini memiliki anggota yaitu 1 dan 2. Berarti banyak anggota himpunan A itu adalah 2. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong 1, 2, dan 1,2. Jadi adapun himpunan kuasa dari A atau P dalam kurung A ini sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1,2, dan banyaknya himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat banyaknya anggota A, berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Ya. Nah, ini contoh soal yang akan kita bahas. Yang pertama, nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama itu adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf J. Nah, kita nyatakan dalam 3 pernyataan. Terus contoh soal yang maksud B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Ketiga adalah C adalah himpunan bilang asli kurang dari 4. Kita jawab A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf C. Kita nyatakan dengan kata-kata, berarti A sama dengan kurung perawal nama bulan dalam 1 tahun yang berawal huruf J. Adapun kita nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan, berarti A sama dengan X, maka X itu nama bulan berawalan huruf J. Adapun kita nyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, berarti kita sebutkan anggota bulan 1 tahun itu yang berawalan huruf J. Berarti A sama dengan bulan Januari, Juni, dan Juli. Itu anggota dari himpunan A. Terus yang kedua ini jawabannya yaitu B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Berarti kita nyatakan dalam 3 pernyataan. Yang pertama dengan kata-kata, di B adalah atau sama dengan kurung perawal huruf pembentuk kata komposisi. Adapun dengan pernyataan notasi pembentuk himpunan, berarti B sama dengan X, maka X itu adalah huruf pembentuk kata komposisi. Nah, ya, pernyataan yang ketiga yaitu dengan mendaftarkan atau menyebutkan anggota-anggotanya. Berarti B sama dengan huruf K, huruf O, M, huruf P, huruf S, dan I. Nah, kenapa? Nah, ini ada catatannya. Jika anggota himpunan yang sama atau himpunannya itu sama, berarti ditulisnya cuma 1 kali. Ada yang sama, yaitu huruf O dan I. I itu cukup dituliskan 1 kali. Nah, adapun contoh soal yang ketiga yaitu C adalah himpunan bilang asli kurang dari 4. Jadi kita nyatakan dengan kata-kata yaitu C sama dengan bilang asli kurang dari 4. Adapun yang kedua pernyataannya itu dengan notasi pembentuk himpunan, berarti C X garis lurus X bilangan asli kurang dari 4 atau X, maka X kurang dari 4, X itu adalah bilangan asli. Ya, ini pernyataan dengan notasi pembentuk himpunan. Tapi yang terakhir yaitu pernyataan dengan menyebutkan atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Berarti bilangan asli yang kurang dari 4 berarti C sama dengan 1, 2, dan 3. Itu adalah bilangan asli yang kurang dari 4, menyebutkan anggota-anggota himpunan dari C. Nah, ini adalah latihan soal untuk dikerjakan pada masing-masing. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.